Perang Kayseri pada tahun 1097 merupakan salah satu peristiwa penting dalam rentetan panjang Perang Salib yang pertama. Para ilmuwan Muslim banyak menaruh perhatian pada peristiwa ini karena ia tidak hanya menyangkut soal militer semata, tetapi juga menyangkut benturan peradaban, politik, strategi, serta kondisi umat Islam dan umat Kristen pada masa itu. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, perang ini bukan sekadar pertempuran fisik, melainkan juga sebuah gambaran nyata bagaimana dua kekuatan besar di dunia abad pertengahan saling berhadapan di jantung wilayah Anatolia, sebuah kawasan yang menjadi pintu gerbang antara dunia timur Islam dengan dunia barat Kristen. Kayseri atau Kaisariah adalah sebuah kota tua yang terletak di Anatolia Tengah, yang pada saat itu menjadi wilayah penting dalam jaringan perdagangan, politik, dan militer. Kota ini memiliki posisi strategis karena menghubungkan jalur menuju Anatolia Timur, Suriah, dan wilayah Armenia. Bagi kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh dinasti Seljuk Rum, mempertahankan kota ini berarti mempertahankan garis pertahanan yang dapat menghalangi laju pasukan salib menuju jantung negeri muslim di Syam dan Mesir. Sedangkan bagi pihak salib yang baru saja datang dari Eropa Barat melalui Bizantium, menguasai Kayseri berarti membuka jalan yang lebih mudah menuju kawasan Levant dan Yerusalem. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Al-Athir dalam karya sejarahnya menyinggung pertempuran ini dengan menekankan bagaimana kondisi kaum muslimin saat itu penuh dengan ujian. Beliau menggambarkan bahwa pasukan salib datang dengan semangat yang menyala-nyala setelah sebelumnya mendapat kemenangan di Nisea. Dengan dukungan logistik dan koordinasi bersama pasukan Bizantium, mereka bergerak menuju Anatolia Tengah. Seljuk Rum yang dipimpin oleh Sultan Kilich Arslan berusaha menahan gelombang serangan tersebut. Namun kesulitan besar muncul karena kaum muslimin dalam keadaan terpecah belah. Banyak wilayah Islam sedang mengalami konflik internal. Bahkan sebagian penguasa muslim lebih memikirkan kekuasaan pribadi dibandingkan bersatu menghadapi musuh bersama. Menurut pandangan sejarawan Muslim, inilah salah satu sebab utama mengapa pertempuran di Kayseri menjadi berat bagi umat Islam. Kilich Arslan sebenarnya memiliki pengalaman perang yang panjang, tetapi ia tidak memiliki dukungan penuh dari seluruh elemen umat Islam di kawasan itu. Pasukannya yang relatif sedikit harus menghadapi ribuan tentara salib yang datang dengan semangat religius sekaligus motivasi ekonomi. Kayseri kemudian menjadi ajang pertempuran yang memperlihatkan perbedaan mentalitas antara pihak yang bersatu dengan pihak yang tercerai-berai. Pertempuran di Kayseri digambarkan sebagai sebuah pertempuran sengit yang berlangsung dalam waktu lama. Tentara Seljuk menggunakan strategi yang selama ini mereka andalkan, yaitu serangan kilat berkuda panah yang lincah, mencoba melemahkan lawan melalui gangguan berulang. Namun pasukan salib yang belajar dari pengalaman sebelumnya mulai mengantisipasi taktik ini dengan bertahan dalam formasi rapat dan memanfaatkan infanteri berat serta kavaleri bersenjata lengkap. Catatan para ilmuwan Muslim menekankan bahwa meskipun pasukan Islam melakukan perlawanan gigih, pada akhirnya jumlah dan disiplin pasukan salib membuat kota Kayseri jatuh ke tangan mereka. Ibnu Al-Qalanisi dalam karyanya Tarikh Dimashq mengisahkan bahwa berita jatuhnya Kayseri mengguncang kaum muslimin di Suriah. Banyak orang merasa heran bagaimana sebuah kota yang sejak lama dikenal tangguh dapat direbut oleh pasukan asing. Para ulama dan ilmuwan Muslim kemudian mengambil hikmah dari peristiwa ini. Mereka menekankan bahwa kelemahan terbesar umat bukanlah semata pada jumlah pasukan atau kekuatan senjata, melainkan pada rapuhnya persatuan dan lemahnya kepemimpinan yang mampu menyatukan umat dalam menghadapi ancaman. Ilmuwan Muslim juga mencatat bahwa Perang Kayseri tidak boleh dipandang sebagai kekalahan total. Pasukan Seljuk memang mundur, tetapi mereka tidak musnah. Banyak pasukan yang selamat dan kemudian berkumpul kembali untuk melanjutkan perlawanan di medan lain. Dari perspektif sejarah Islam, perang ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuatan asing yang datang dari Eropa Barat tidak boleh diremehkan. Mereka memiliki motivasi agama yang kuat, jaringan logistik yang luas,
dan koordinasi dengan Bizantium yang membuat mereka mampu bergerak jauh ke dalam wilayah Anatolia. Beberapa penulis Muslim menekankan bahwa kejatuhan Kaiseri pada tahun itu juga menjadi salah satu pemicu kesadaran baru di kalangan penguasa Muslim di kawasan Syam dan Mesir. Mereka mulai melihat bahwa ancaman pasukan salib bukanlah ancaman kecil, melainkan sebuah gelombang besar yang dapat mengguncang dunia Islam. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh besar pada masa selanjutnya yang berupaya membangun kembali kekuatan Islam, meskipun pada tahun 1097 itu kaum muslimin masih dalam keadaan terdesak. Perang Kaiseri dalam pandangan ilmuwan Muslim juga memiliki nilai simbolik. Kota ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan di Anatolia. Kehilangannya menunjukkan bahwa perang salib bukan sekadar perebutan kota suci Yerusalem, tetapi juga menyangkut penguasaan atas jalur ekonomi dan peradaban. Dengan menguasai Kaiseri, pasukan salib tidak hanya mendapatkan posisi militer yang penting, tetapi juga menguasai jalur dagang yang bernilai tinggi. Ilmuwan Muslim mencatat hal ini sebagai bukti bahwa perang salib didorong bukan hanya oleh semangat keagamaan, tetapi juga oleh motivasi duniawi. Dalam catatan sejarah Islam, banyak ulama yang setelah mendengar kisah perang Kaiseri menekankan pentingnya jihad bukan hanya dalam bentuk pertempuran, tetapi juga jihad untuk memperbaiki keadaan umat. Mereka menekankan perlunya menegakkan keadilan, memperbaiki akhlak, dan menyatukan barisan umat agar tidak mudah dipatahkan musuh. Dari peristiwa Kaiseri, mereka mengajarkan bahwa selama umat Islam lemah dalam persaudaraan, maka kemenangan akan sulit diraih. Maka perang Kaiseri tahun 1097, sebagaimana digambarkan oleh ilmuwan Muslim, adalah sebuah tragedi sekaligus pelajaran berharga. Tragedi karena sebuah kota penting umat Islam jatuh ke tangan pasukan salib. Namun juga pelajaran berharga karena dari sanalah lahir kesadaran baru tentang pentingnya persatuan dan strategi yang matang. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa sejarah bukanlah sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cermin bagi generasi berikutnya. Peristiwa Kaiseri menjadi bukti bahwa umat Islam tidak boleh lengah dalam menjaga kekuatan iman dan persaudaraan. Meskipun pada tahun itu umat Islam belum berhasil menahan pasukan salib, tetapi semangat perlawanan tidak pernah padam. Dari perlawanan inilah kelak muncul tokoh-tokoh besar yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin di kemudian hari. Para ilmuwan Muslim terus mengingatkan umat agar mengambil pelajaran dari Kaiseri, bahwa setiap kelemahan internal akan dimanfaatkan oleh musuh, dan setiap persatuan yang kuat akan membawa kemenangan yang nyata. Para ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada sisi spiritual yang terkandung dalam peristiwa Perang Kaiseri. Mereka tidak hanya membicarakan soal strategi dan jumlah pasukan, tetapi juga menekankan bahwa segala kejadian besar di muka bumi merupakan ketetapan dari Allah yang mengandung hikmah. Sebagian ulama ketika menafsirkan peristiwa ini mengingatkan umat akan firman Allah dalam Al-Quran yang menyebut bahwa terkadang Allah memberikan kemenangan kepada musuh agar umat beriman menyadari kelemahan mereka dan kembali kepadanya dengan penuh ketundukan. Dengan demikian, kekalahan di Kaiseri dipahami bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai sebuah teguran keras yang membangunkan umat dari kelalaian mereka. Kota Kaiseri pada masa itu bukan hanya benteng militer, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat. Dengan jatuhnya kota tersebut, banyak keluarga Muslim yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, perdagangan terganggu, dan hubungan antar wilayah Islam menjadi semakin rapuh. Para ilmuwan Muslim yang mencatat peristiwa ini seringkali menyinggung betapa besarnya penderitaan masyarakat sipil yang terdampak oleh peperangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peperangan bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan di medan laga, tetapi juga tentang bagaimana umat manusia menanggung akibat yang panjang setelahnya. Beberapa sejarawan Muslim bahkan menggambarkan bahwa setelah jatuhnya Kaiseri, muncul gelombang migrasi penduduk yang mencari perlindungan ke wilayah timur
yang masih berada di bawah kekuasaan Islam. Migrasi ini membawa pengaruh pada kota-kota lain yang menjadi tempat persinggahan mereka, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa setiap kali terjadi peperangan besar, maka konsekuensinya tidak hanya terbatas pada ranah politik, tetapi juga menyangkut perubahan sosial yang luas. Di sisi lain, pasukan salib menjadikan kemenangan mereka di Kaiseri sebagai bukti bahwa perjalanan mereka menuju Yerusalem adalah misi yang diberkahi. Hal ini menambah semangat mereka untuk melanjutkan perjalanan, meskipun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang menghadapi kesulitan logistik dan serangan balik dari pasukan Muslim di jalur-jalur lain. Ilmuwan Muslim menulis bahwa kemenangan di Kaiseri bagi pasukan salib lebih banyak bersifat psikologis daripada strategis, karena meskipun mereka berhasil merebut kota tersebut, tetapi perjalanan mereka tetap penuh dengan bahaya dan tidak sedikit dari mereka yang tewas di jalan sebelum sampai ke tujuan. Dalam perspektif para ulama, peristiwa ini sekaligus membuka mata umat Islam akan pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan mampu menyatukan kekuatan umat. Mereka menilai bahwa kelemahan umat bukanlah pada keberanian, karena banyak pejuang Muslim yang gugur dengan gagah berani di medan perang, melainkan pada lemahnya koordinasi antar wilayah. Setiap penguasa sibuk dengan urusan kekuasaan masing-masing, sehingga lupa bahwa musuh yang datang dari luar hanya dapat dikalahkan dengan persatuan. Dari sinilah muncul seruan-seruan ulama agar umat kembali bersatu, meninggalkan perselisihan, dan menegakkan syariat Allah dengan sungguh-sungguh. Perang Kaiseri juga menjadi bagian dari catatan panjang yang kelak memberi inspirasi kepada tokoh-tokoh besar Islam di kemudian hari. Generasi yang datang setelah peristiwa itu banyak belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka memahami bahwa tanpa iman yang kuat, strategi perang yang cermat, dan persatuan yang teguh, kemenangan sulit dicapai. Kesadaran ini berbuah pada masa-masa berikutnya, ketika tokoh seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, hingga Salahuddin Al-Ayyubi muncul sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan umat dalam menghadapi pasukan salib. Para ilmuwan Muslim melihat garis sejarah ini sebagai sebuah proses pendidikan yang panjang, di mana setiap kekalahan menjadi pelajaran dan setiap kemenangan menjadi anugerah. Selain itu, ada pula penekanan bahwa jatuhnya Kaiseri tidak boleh dipahami hanya dalam kerangka hitam putih. Meskipun kota itu jatuh ke tangan salib, tetapi semangat jihad kaum muslimin tetap menyala. Banyak di antara mereka yang setelah kehilangan kota tidak menyerah, melainkan melanjutkan perlawanan dalam bentuk gerilya dan serangan mendadak. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perlawanan semacam ini menimbulkan kerugian besar bagi pasukan salib yang harus terus bergerak dalam wilayah asing yang tidak mereka kuasai sepenuhnya. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa semangat inilah yang membuat Islam tidak pernah benar-benar hancur meskipun mengalami kekalahan. Sejarawan Muslim juga menaruh perhatian pada dimensi moral. Mereka menulis bahwa kekalahan umat Islam di Kaiseri mengajarkan bahwa kemenangan bukan semata soal kekuatan militer, tetapi juga soal ketaatan kepada Allah. Mereka mengingatkan bahwa ketika umat melalaikan ibadah, tenggelam dalam perselisihan, dan melupakan nilai-nilai Islam, maka Allah mencabut keberkahan dari mereka. Namun, ketika umat kembali kepada Allah dengan penuh kesungguhan, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak terduga. Pandangan ini menunjukkan bagaimana para ilmuwan Muslim selalu mengaitkan peristiwa sejarah dengan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Dari sudut pandang politik, peristiwa Kaiseri menjadi salah satu pemicu ketidakpercayaan antara penguasa Muslim dengan Bizantium. Sebagian penguasa Muslim menilai bahwa Bizantium sengaja menggunakan pasukan salib untuk memperlemah posisi Seljuk Rum di Anatolia. Hal ini kemudian memperburuk hubungan antara kedua pihak. Ilmuwan Muslim melihat bahwa politik internasional pada masa itu penuh dengan intrik dan bahwa umat Islam harus cermat dalam memahami siapa kawan sejati dan siapa lawan yang sesungguhnya.
Perang Kaiseri juga memperlihatkan bahwa Islam meskipun mengalami kekalahan sementara, tetap memiliki daya hidup yang kuat. Setelah jatuhnya kota, banyak ulama yang menulis risalah untuk mengingatkan umat agar tidak patah semangat. Mereka menekankan bahwa sejarah Islam penuh dengan pasang surut, tetapi pada akhirnya janji Allah adalah kemenangan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, umat Islam harus memandang kekalahan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jalan menuju kebangkitan yang lebih besar. Dengan demikian, Perang Kaiseri tahun 1097 menurut pandangan ilmuwan Muslim adalah peristiwa yang syarat dengan pelajaran. Ia menjadi bukti bahwa perpecahan membawa kelemahan, bahwa keteguhan iman adalah kunci utama kemenangan, dan bahwa sejarah selalu menyimpan hikmah bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Umat Islam diajak untuk memandang sejarah bukan hanya sebagai deretan peristiwa, tetapi sebagai cermin yang memantulkan keadaan mereka sendiri. Apa yang terjadi di Kaiseri adalah gambaran nyata dari kelemahan yang lahir karena perpecahan, sekaligus pengingat bahwa dengan iman dan persatuan, kemenangan akan selalu mungkin diraih. Setelah peristiwa Kaiseri, banyak ilmuwan Muslim yang menekankan pentingnya memahami medan perang dan keadaan masyarakat setempat. Mereka menuliskan bahwa salah satu kelemahan pasukan Islam pada masa itu adalah kurangnya persiapan dalam menghadapi musuh yang datang dari jauh, namun memiliki semangat yang kuat. Pasukan salib yang melewati perjalanan panjang dari Eropa Barat ternyata mampu bertahan hidup dengan logistik yang terbatas, karena mereka mendapat bantuan dari Bizantium dan dukungan dari kota-kota Kristen yang dilalui. Sementara itu, pasukan Seljuk yang seharusnya memiliki keunggulan di tanah sendiri justru kesulitan karena kurangnya koordinasi antar wilayah dan terbatasnya persediaan makanan yang dapat mendukung perang berkepanjangan. Para ilmuwan Muslim memandang peristiwa ini sebagai bukti bahwa kekuatan iman saja belum cukup bila tidak diiringi dengan kecerdikan strategi. Mereka mengingatkan bahwa Rasulullah dalam banyak peperangan selalu menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pemetaan medan, dan pengaturan logistik. Oleh sebab itu, mereka menilai bahwa kaum muslimin pada masa Perang Kaiseri telah lalai dalam mengambil pelajaran dari sunnah Nabi dalam hal strategi. Kekalahan ini dengan demikian bukan hanya persoalan jumlah pasukan, tetapi juga akibat kelalaian dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi musuh. Kisah Kaiseri juga menyingkap betapa besar peran masyarakat sipil dalam sebuah peperangan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa ketika kota itu jatuh, banyak pedagang dan petani Muslim yang kehilangan penghidupan. Jalur perdagangan yang sebelumnya aman menjadi penuh dengan ancaman. Hal ini menyebabkan penurunan ekonomi di wilayah sekitar. Para ilmuwan Muslim kemudian menulis bahwa perang tidak boleh dipandang semata sebagai urusan tentara, tetapi juga sebagai urusan umat secara keseluruhan. Sebab kekuatan militer tidak akan bertahan tanpa dukungan ekonomi, dan ekonomi tidak akan tumbuh bila rakyat hidup dalam ketakutan. Sebagian ulama juga menyoroti bahwa Perang Kaiseri menjadi pengingat tentang bahaya keserakahan politik. Banyak penguasa Muslim pada masa itu lebih mementingkan kekuasaan mereka masing-masing dibandingkan persatuan melawan musuh bersama. Bahkan ada yang diam dan tidak mengirim bantuan karena khawatir jika Seljuk Rum semakin kuat, maka kekuasaan mereka sendiri akan terancam. Ilmuwan Muslim menilai sikap ini sebagai salah satu bentuk kelemahan iman, karena kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan agama. Dari sini, mereka menyeru agar para pemimpin Islam selalu mengutamakan ukhuwah dan meninggalkan permusuhan internal. Perang Kaiseri juga dipahami sebagai titik awal dari rangkaian ujian besar yang menimpa dunia Islam pada masa Perang Salib pertama. Kekalahan di kota itu memberikan keberanian bagi pasukan salib untuk bergerak lebih jauh ke selatan, hingga akhirnya mereka mencapai kota suci Yerusalem.
Para ilmuwan Muslim dalam catatan mereka sering menyinggung hal ini sebagai sebuah peringatan bahwa setiap kekalahan kecil dapat menjadi pintu bagi kekalahan yang lebih besar. Karena itu, umat Islam harus selalu waspada, tidak meremehkan musuh, dan selalu memperkuat diri sejak dini. Dalam karya Ibnu Al-Athir, beliau menulis bahwa banyak kaum muslimin pada masa itu merasa terpukul dengan jatuhnya Kaiseri. Namun beliau juga menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan umat Islam hancur begitu saja. Umat Islam memang diuji dengan kekalahan demi kekalahan, tetapi dari situlah lahir generasi baru yang lebih kuat. Ibnu Al-Athir menggambarkan peristiwa Kaiseri sebagai awal dari sebuah jalan panjang yang akan melahirkan kebangkitan kembali Islam. Sejarawan Muslim lainnya menambahkan bahwa dalam setiap peperangan, musuh selalu berusaha menanamkan rasa takut dalam hati kaum muslimin. Kemenangan pasukan salib di Kaiseri mereka sebarkan sebagai propaganda untuk melemahkan semangat umat. Namun para ulama berusaha menepis rasa takut itu dengan mengingatkan umat pada janji Allah bahwa kemenangan sejati hanya milik orang beriman. Mereka menekankan bahwa sejarah Islam penuh dengan saat-saat sulit, tetapi selalu berakhir dengan pertolongan Allah ketika umat kembali kepada agama mereka. Peristiwa Kaiseri juga memberikan gambaran tentang perbedaan gaya perang antara pasukan Islam dan pasukan salib. Pasukan Seljuk terbiasa bergerak cepat dengan pasukan kavaleri ringan yang lihai memanah dari atas kuda. Strategi ini efektif melawan musuh yang kurang disiplin. Namun pasukan salib belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka membentuk barisan rapat dengan perisai besar dan tombak panjang yang sulit ditembus oleh serangan panah. Ketika Seljuk berusaha mendekat, mereka dihadang oleh kavaleri berat Eropa yang menggunakan zirah penuh dan senjata berat. Hal ini menunjukkan bahwa musuh telah mempelajari taktik kaum muslimin dan menyesuaikan diri dengan cepat. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa hal ini adalah pelajaran penting karena musuh yang cerdas selalu belajar dari pengalaman, sementara umat Islam sering mengulang kesalahan yang sama karena tidak bersatu. Meski begitu, perlawanan di Kaiseri tetap dikenang sebagai salah satu contoh keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Banyak tentara Seljuk yang gugur dengan gagah berani mempertahankan kota hingga titik darah terakhir. Para ilmuwan Muslim menulis tentang mereka dengan penuh penghormatan, menyebut mereka sebagai syuhada yang meninggalkan teladan tentang kesetiaan dan pengorbanan. Kisah para syuhada ini kemudian diceritakan dari generasi ke generasi untuk membangkitkan semangat jihad di masa mendatang. Kejadian ini juga menunjukkan betapa besar peran doa dan keimanan dalam peperangan. Para ulama mencatat bahwa banyak kaum muslimin yang berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah menurunkan pertolongan. Meskipun doa mereka belum dikabulkan dalam bentuk kemenangan di Kaiseri, tetapi doa itu menjadi kekuatan spiritual yang menjaga agar semangat umat tidak padam. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa doa tidak selalu langsung membuahkan hasil di saat itu juga, tetapi ia menjadi cahaya yang membimbing langkah umat di masa mendatang. Setelah jatuhnya Kaiseri, pasukan salib tidak serta-merta menikmati kemenangan dengan mudah. Perjalanan mereka ke arah selatan tetap dipenuhi tantangan, terutama karena pasukan Seljuk yang tersisa terus melakukan serangan gerilya. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa inilah salah satu bentuk kebijaksanaan Allah, bahwa meskipun musuh menang dalam satu pertempuran, tetapi mereka tetap menghadapi kesulitan dan tidak pernah merasa benar-benar aman. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam, meski dalam keadaan lemah, tetap mampu memberikan pukulan yang menyulitkan musuh. Dengan demikian, Perang Kaiseri tahun 1097 bukan hanya sekadar catatan tentang kalah dan menang. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kelemahan
dan kekuatan umat Islam sekaligus. Ia adalah pengingat bahwa persatuan dan iman adalah kunci utama dalam menghadapi musuh. Ia adalah pelajaran bahwa setiap kekalahan menyimpan benih kebangkitan dan setiap kesulitan adalah jalan menuju pertolongan Allah. Para ilmuwan Muslim terus menulis tentang peristiwa ini agar umat Islam di masa mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu mengambil hikmah dari sejarah. Jika kita melihat catatan sejarawan Barat mengenai peristiwa Kayseri tahun 1097, tampak jelas bahwa mereka memandang kemenangan pasukan salib di kota itu sebagai salah satu tonggak awal keberhasilan mereka dalam Perang Salib Pertama. Sejarawan Latin menggambarkan bagaimana pasukan salib yang sebelumnya hampir kehabisan bekal dan semangat tiba-tiba kembali memiliki keberanian setelah menguasai kota yang kaya dan strategis tersebut. Mereka menulis bahwa kota Kayseri menyediakan logistik, makanan, dan tempat beristirahat yang sangat dibutuhkan oleh pasukan yang telah menempuh perjalanan panjang dari Eropa. Dari perspektif Barat, kemenangan di Kayseri merupakan anugerah ilahi yang mereka yakini sebagai tanda bahwa perjalanan menuju Yerusalem mendapat restu dari langit. Namun para ilmuwan Muslim menulis dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka mengakui bahwa Kayseri memang jatuh, tetapi mereka tidak melihatnya sebagai kemenangan mutlak bagi pasukan salib. Mereka menyebutkan bahwa meskipun kota itu dikuasai, pasukan salib tetap harus menghadapi medan Anatolia yang keras, serangan berulang dari pasukan Seljuk, serta penyakit dan kelaparan yang terus menggerogoti barisan mereka. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa kemenangan musuh di Kayseri tidak boleh dibesar-besarkan, karena faktanya perjalanan mereka ke Yerusalem tetap penuh penderitaan. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bagaimana sejarah selalu ditulis dari kacamata yang berbeda dan penting bagi umat Islam untuk membaca catatan sejarah dari perspektif mereka sendiri. Para sejarawan Barat menggambarkan pasukan salib sebagai pahlawan yang menaklukkan Kayseri dengan keberanian. Namun sejarawan Muslim mencatat bahwa pasukan itu juga melakukan penjarahan besar-besaran terhadap masyarakat sipil. Banyak rumah Muslim yang dibakar, harta dirampas, dan penduduk dipaksa melarikan diri. Perbedaan catatan ini memperlihatkan bahwa satu peristiwa dapat dipahami dengan cara yang sangat berbeda tergantung siapa yang menulisnya. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kebenaran sejarah tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi, tetapi harus dipahami dari semua sisi dengan tetap berpegang pada nilai kebenaran. Dalam catatan sejarawan Barat, kemenangan di Kayseri juga dipandang sebagai hasil kerjasama dengan Bizantium. Kaisar Alexios dari Bizantium memberi bantuan logistik dan arahan jalan kepada pasukan salib. Namun, ilmuwan Muslim menilai bahwa kerjasama itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam, karena Bizantium lebih memilih membantu musuh asing daripada menjaga perdamaian dengan tetangga Muslimnya. Hal ini membuat kaum Muslimin semakin yakin bahwa mereka tidak bisa mengandalkan perjanjian dengan Bizantium, karena pada akhirnya kerajaan itu lebih mementingkan kekuasaan sendiri dibandingkan nilai-nilai kemanusiaan. Perang Kayseri juga membuka babak baru dalam hubungan antara dunia Islam dan dunia Barat. Setelah peristiwa ini, umat Islam menyadari bahwa pasukan yang datang dari Eropa bukan sekadar kelompok kecil pengembara, melainkan sebuah gerakan besar yang memiliki dukungan politik, agama, dan ekonomi dari seluruh benua. Ilmuwan Muslim menulis bahwa sejak saat itu, umat Islam tidak lagi memandang perang salib sebagai peristiwa sementara, melainkan sebagai ancaman panjang yang membutuhkan kesiapan generasi demi generasi. Mereka menyebutnya sebagai sebuah cobaan besar yang harus dihadapi dengan kesabaran, keteguhan iman, dan usaha untuk membangun kembali kekuatan Islam. Sebagian ilmuwan Muslim menulis bahwa kekalahan di Kayseri harus dipahami dalam kerangka sejarah yang luas. Islam sejak masa awal selalu menghadapi ujian besar. Pada masa Nabi pun kaum Muslimin pernah kalah di Uhud, tetapi dari kekalahan itu lahir pelajaran besar yang menjadikan mereka lebih kuat di kemudian hari.
Dengan cara pandang ini, peristiwa Kaiseri dilihat sebagai Uhud bagi umat Islam di Anatolia. Sebuah kekalahan yang menyakitkan, tetapi sekaligus menjadi pelajaran untuk menyusun langkah baru. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah yang dalam di baliknya. Para ulama menekankan bahwa umat Islam tidak boleh hanya menangisi kekalahan, tetapi harus mengambil langkah nyata. Mereka mengingatkan bahwa doa harus disertai dengan usaha, iman harus berjalan seiring dengan strategi, dan persatuan harus menjadi fondasi setiap perjuangan. Dengan semangat ini, umat Islam mulai menyusun kembali barisan mereka setelah kekalahan di Kaiseri. Meskipun butuh waktu puluhan tahun hingga muncul tokoh-tokoh besar yang mampu melawan pasukan salib dengan sukses, tetapi benih kesadaran itu sudah ditanam sejak peristiwa Kaiseri. Sejarawan Muslim juga menggambarkan bagaimana kisah Kaiseri diceritakan kembali di mimbar-mimbar masjid, di majelis-majelis ilmu, dan di pasar-pasar. Ulama mengingatkan umat bahwa musuh tidak bisa dikalahkan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan memperbaiki akhlak, menegakkan keadilan, dan menghidupkan kembali semangat jihad dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan cara ini, sejarah dijadikan sebagai sarana pendidikan umat, bukan sekadar catatan masa lalu. Perbedaan mendasar antara catatan ilmuwan Muslim dengan sejarawan Barat mengenai Kaiseri terletak pada cara mereka memandang makna kemenangan dan kekalahan. Bagi Barat, kemenangan adalah ketika kota berhasil direbut. Bagi Muslim, kemenangan sejati adalah ketika iman tetap teguh meskipun kota jatuh. Bagi Barat, kekalahan adalah kehilangan wilayah. Bagi Muslim, kekalahan sejati adalah ketika hati umat dipenuhi rasa takut dan putus asa. Dengan perbedaan sudut pandang ini, umat Islam belajar bahwa sejarah harus selalu dipahami dengan kacamata iman, agar tidak terjebak dalam pandangan duniawi semata. Perang Kaiseri pada akhirnya menjadi simbol bahwa umat Islam harus selalu siap menghadapi musuh dengan kekuatan lahiriah dan batiniah sekaligus. Ia menjadi pengingat bahwa umat yang bersatu akan sulit dikalahkan, tetapi umat yang terpecah akan mudah ditundukkan meskipun memiliki pasukan yang banyak. Para ilmuwan Muslim menutup catatan mereka tentang peristiwa ini dengan doa agar generasi mendatang mengambil pelajaran, menjaga persaudaraan, memperkuat iman, dan selalu siap menghadapi tantangan zaman. Kondisi sosial politik umat Islam di Anatolia sebelum Perang Kaiseri sangat dipengaruhi oleh situasi internal dinasti Seljuk Rum. Sultan Kilich Arslan yang memimpin pada saat itu baru saja mencoba membangun kembali kekuatannya setelah sebelumnya terlibat konflik dengan Bizantium dan penguasa Muslim lainnya. Dinasti Seljuk Rum pada dasarnya memiliki kekuatan militer yang besar karena didukung oleh pasukan kavaleri Turki yang terkenal tangguh. Namun kekuatan ini tidak dapat digunakan secara maksimal karena adanya perpecahan di dalam negeri, pemberontakan di daerah-daerah, serta pertentangan antara kelompok bangsawan dan keluarga kerajaan. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa kelemahan internal inilah yang membuat Seljuk Rum tidak mampu menghadapi serangan besar pasukan salib dengan kekuatan penuh. Kaiseri sebagai kota yang jatuh pada tahun itu adalah simbol kegagalan politik sekaligus peringatan bagi umat Islam. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa Kaiseri seharusnya dapat dipertahankan bila saja seluruh elemen umat bersatu. Namun kenyataannya banyak penguasa di wilayah Islam lain yang bersikap pasif, seakan menunggu apa yang akan terjadi tanpa memberikan bantuan. Bahkan ada sebagian penguasa yang berharap dengan melemahnya Seljuk Rum, mereka dapat memperluas kekuasaan sendiri. Pandangan ini sangat dikecam oleh para ulama karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan umat secara keseluruhan. Setelah Kaiseri jatuh, pengaruhnya menyebar hingga ke Suriah dan Mesir. Umat Islam di kota-kota besar seperti Aleppo, Damaskus, dan Kairo mendengar berita itu dengan rasa cemas. Para khatib di masjid-masjid menyerukan agar umat bertaubat
dan memperkuat diri. Banyak ulama menulis risalah untuk mengingatkan penguasa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ibnu Al-Qalanisi mencatat bahwa suasana Damaskus menjadi sangat serius setelah kabar itu menyebar. Orang-orang mulai menyadari bahwa pasukan salib bukan ancaman kecil yang bisa diabaikan. Mereka datang dengan jumlah besar, semangat tinggi, dan dukungan dari Eropa Barat serta Bizantium. Sementara itu di Anatolia sendiri, kekalahan di Kayseri membuat Sultan Kilich Arslan harus menarik pasukannya lebih jauh ke arah timur. Ia berusaha menyusun kembali kekuatan, namun kondisi politik yang tidak stabil membuat hal itu sulit dilakukan. Banyak pasukan yang bubar karena kehilangan semangat, sementara yang tersisa melakukan perang gerilya di jalur-jalur yang dilalui pasukan salib. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa meskipun Seljuk mundur, namun mereka tidak pernah menyerah sepenuhnya. Inilah yang membuat pasukan salib tetap mengalami kesulitan besar meskipun berhasil menguasai kota. Di Mesir, penguasa Fathimiyah memandang jatuhnya Kayseri sebagai kesempatan sekaligus ancaman. Mereka khawatir bahwa pasukan salib pada akhirnya akan mengincar wilayah mereka. Namun pada saat yang sama, mereka juga melihat kelemahan Seljuk sebagai peluang untuk memperluas pengaruh di Suriah. Pandangan politik semacam ini kemudian menambah kerumitan hubungan antar penguasa Muslim. Para ilmuwan Muslim mengecam sikap seperti ini karena lebih mementingkan keuntungan politik jangka pendek daripada melihat bahaya besar yang mengancam seluruh dunia Islam. Kondisi masyarakat Anatolia setelah perang juga sangat berubah. Banyak desa yang hancur, perdagangan terganggu, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Para ilmuwan Muslim menulis dengan penuh empati tentang penderitaan rakyat kecil yang sering menjadi korban dari ambisi para penguasa dan peperangan antar bangsa. Mereka menggambarkan bagaimana keluarga-keluarga Muslim kehilangan tempat tinggal, bagaimana anak-anak harus dibawa lari dari rumah mereka, dan bagaimana pedagang kehilangan barang dagangan mereka karena jalur perdagangan tidak lagi aman. Dengan cara ini, para sejarawan Muslim menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya kisah tentang raja dan tentara, tetapi juga kisah tentang rakyat biasa yang menanggung akibat perang. Namun, dari penderitaan itu juga lahir kekuatan baru. Banyak orang yang kehilangan rumah mereka kemudian bergabung dengan pasukan jihad untuk melawan musuh. Semangat rakyat inilah yang kelak akan menjadi fondasi kebangkitan kembali umat Islam dalam menghadapi perang salib di masa mendatang. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa meskipun kota bisa jatuh dan tentara bisa kalah, tetapi iman rakyat biasa tidak bisa dipadamkan. Inilah yang membuat Islam tetap bertahan dalam ujian besar sepanjang sejarah. Para ulama yang hidup pada masa itu sering menggunakan peristiwa Kayseri sebagai contoh dalam khutbah mereka. Mereka mengatakan bahwa Allah menguji umat dengan kekalahan agar mereka sadar bahwa kemenangan tidak bisa diraih dengan mengandalkan kekuatan duniawi semata. Hanya dengan kembali kepada syariat, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan memperkuat akhlak umat, barulah pertolongan Allah akan datang. Pesan ini menjadi gema yang terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga akhirnya melahirkan para pemimpin besar seperti Nuruddin dan Salahuddin yang benar-benar mengamalkan nasihat itu dalam kepemimpinan mereka. Dari perspektif sejarah panjang, Perang Kayseri adalah salah satu titik awal dari proses kebangkitan Islam dalam menghadapi perang salib. Ia bukan akhir, tetapi sebuah permulaan dari perjalanan panjang penuh ujian yang akan melahirkan kemenangan besar di kemudian hari. Para ilmuwan Muslim melihatnya sebagai cambuk yang membangunkan umat, sebagai ujian yang memurnikan iman, dan sebagai cermin yang memperlihatkan kelemahan agar dapat diperbaiki. Tanpa Kayseri, mungkin umat tidak akan pernah sadar betapa serius ancaman yang mereka hadapi. Dengan Kayseri, umat mendapat pelajaran berharga bahwa jalan menuju kemenangan bukan jalan yang mudah, melainkan jalan yang penuh air mata,
pengorbanan, dan doa yang tak henti-henti.